Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tak terkecuali kepada setiap manusia. Setiap orang berusaha terlihat baik dan menarik di mata orang lain. Tak sedikit yang berusaha menutupi kekurangan dirinya dengan penampilan menarik dan terlihat mempesona. Banyak di antara kita sering terperdaya dan tertipu dengan penampilan yang nampak saja. Banyak orang meyakini seseorang sebagai orang baik dan dapat dipercaya karena penampilan yang meyakinkan. Padahal belum tentu apa yang terlihat dari luar menunjukkan apa sebenarnya yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Kisah dalam video ini bisa menjadi contoh jika penampilan luar seseorang tak selalu menggambarkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Don't judge the book by its cover. Tonton video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Kita mungkin sering mencibir seseorang karena penampilan dan status sosialnya. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kita sering tersilaukan dan tertipu oleh penampilan. Padahal seringkali yang tersembunyi merupakan sesuatu yang berbeda dan sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki menghinakan kaum laki-laki yang lain, karena boleh jadi kaum yang dihinakan itu lebih baik dari kaum yang menghinakan. Dan janganlah kaum perempuan menghinakan kaum perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang dihinakan itu lebih baik dari perempuan yang menghinakan. Janganlah kamu mencela sesama kamu, dan jangan pula memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam ayat selanjutnya, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kisah dalam video ini terjadi beberapa tahun silam, bermula dari kemacetan yang terjadi di sebuah jalan raya di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Tembok Malang. Kondisi saat itu sedang gerimis, entah mengapa saat itu terjadi kemacetan parah. Setiap kendaraan tak bisa bergerak sama sekali. Dalam kondisi macet dan gerimis yang terjadi, membuat rasa lapar yang sejak tadi aku rasakan semakin menjadi. Sore itu, selepas pulang dari kerja, biasanya aku langsung pulang. Tetapi akibat kemacetan jalan yang terjadi membuatku harus berlama-lama di jalanan. Karena rasa lapar yang semakin terasa, aku memutuskan mencari makan sambil menunggu kemacetan terurai, pikirku.
Di tepi jalan terlihat ada penjual soto yang menjual soto menggunakan sebuah rombong. Terlihat beberapa orang asik menyantap soto dengan lahapnya, membuatku semakin tertarik untuk ikut menikmatinya. Setelah berusaha mencari tempat parkir, akhirnya aku berhasil mendapatkan tak jauh dari bapak penjual soto berjualan. Setelah menunggu beberapa saat, bapak penjual soto mengantar semangkok soto panas terlihat dari uap yang masih mengepul. Mulailah aku menyantap semangkok soto panas. Di tengah asiknya menyantap, aku mendengar suara perempuan dengan suara agak gemetar dan parau. Aku menoleh dan melihat seorang ibu yang mungkin berumur sekitar 40-an tahun dengan menggendong seorang anak kecil dan memegangi tangan anak laki-laki kecil yang kira-kira seumuran dengan anakku yang masih berumur sekitar 4 tahun. Seorang ibu dengan dua anak kecil yang aku kira juga pelanggan yang hendak membeli soto. Ternyata bukan. Aku sempat mendengar perempuan itu berbicara dengan bapak penjual soto. "Pak, bolehkah saya membeli 2 nasi dan sedikit kuah soto untuk makan kedua anak saya? Tetapi maaf, saya hanya mempunyai uang Rp5.000, tanya perempuan itu kepada bapak penjual soto. Padahal saat itu satu porsi soto biasa harganya 15.000. Tanpa menjawab, bapak penjual soto mengambil 2 kursi yang ada di sebelah rombongnya dan mempersilahkan perempuan dan kedua anaknya duduk. "Tunggu sebentar ya Bu, saya buatkan sotonya," sambil berlalu menuju ke rombong. Keadaan sudah mulai sepi, banyak pembeli yang sudah mulai pergi. Hanya terlihat seorang lelaki di pojok dengan sikap duduk yang maaf terlihat kurang sopan, dengan penampilan sedikit menakutkan, dengan rambut gondrong dan pakaian yang nampak seperti preman dalam film-film. Dia terlihat cuek sambil menghisap rokoknya tanpa menghiraukan apa yang ada di sekelilingnya. Tak lama penjual soto sudah membawa 3 mangkok penuh soto plus nasi yang nampak lebih banyak dibanding porsi yang aku dapatkan. Perempuan tua itu terlihat kaget. Mungkin ia berpikir bagaimana harus membayarnya sedang ia hanya mempunyai Rp5.000 saja. Ibu itu terdengar berucap, "Maaf Pak, saya tidak memesan 3 porsi soto. Saya tak mampu membayarnya karena uang saya hanya Rp5.000. Bapak penjual soto dengan ramah menjawab, "Ibu tak perlu risau membayarnya. 3 porsi soto ini untuk kedua anak kecil ini dan ibu. Ibu dan kedua anak ibu makan saja, tak perlu membayar." Perempuan itu terlihat sedikit heran lantas mengucapkan terima kasih. Mereka pun menikmati hidangan soto dengan lahapnya. Terlihat anak lelaki kecil itu sambil menyantap soto, matanya melihat kebungkusan kerupuk putih yang tergantung tak jauh dari tempatnya duduk. Ia terus memandanginya. Mungkin ia menginginkan kerupuk itu tapi tak berani minta kepada ibunya. Ternyata bapak penjual soto juga memperhatikan tingkah anak kecil itu. Tanpa berucap, bapak penjual soto mengambil bungkusan kerupuk dan memberikannya. Terlihat begitu girang anak itu menerima bungkusan kerupuk yang diincarnya itu. Mungkin mereka benar-benar sudah sangat lapar, sehingga 1 mangkok penuh soto cepat sekali habisnya. Anak lelaki kecil itu berucap kepada ibunya, "Enak banget ya Bu sotonya.
Kapan-kapan kita makan soto di sini lagi ya." Ibunya hanya tersenyum sambil manggut-manggut. Aku yang duduk tak jauh dari mereka sempat mendengarnya. Tak terasa menetes air mata ini. Entah karena apa, aku juga tak tahu. Pikiranku segera tertuju pada anakku di rumah yang seumuran dengan anak itu. Perasaanku bergejolak melihat kejadian ini. Pikiranku melayang jauh. Aku merasa begitu sombong dan congkak terhadap apa yang dititipkan Allah padaku selama ini. Aku mendapat pengalaman berharga dalam hidupku sore itu. Sebuah kejadian tak terduga di sebuah warung soto yang membuat aku bangun dari tidur dan terlena selama ini. Mereka berpamitan setelah selesai makan dan mengucapkan terima kasih kepada penjual soto. Penjual soto dengan ramah berucap, "Kapan-kapan kalau anaknya ingin soto lagi, silahkan datang lagi ke sini." Mereka pun pergi meninggalkan warung soto. Aku yang dari tadi memperhatikan kejadian ini sampai tak merasa lapar lagi. Semangkok soto baru aku santap sedikit saja. Tak lama setelah ibu dan kedua anaknya meninggalkan warung, lelaki yang duduk di pojok yang aku kira preman jalanan beranjak dari tempat duduknya menuju penjual soto. Terlihat dia memberikan selembar uang 100.000 kepada penjual soto sambil berucap, "Sisanya buat bayar soto ibu dan kedua anaknya tadi, Pak." Sambil ngeloyor meninggalkan bapak penjual soto. Penjual soto terlihat keheranan tanpa sempat menjawab karena lelaki yang nampak seperti preman itu sudah pergi. Aku yang mulai tadi berada di situ sekali lagi mendapat pengalaman dan ilmu yang sangat berharga yang mungkin tak akan didapatkan ketika melakukan ibadah di rumah atau iktikaf di masjid. Sebuah ilmu tingkat tinggi tentang kehidupan aku dapatkan sore ini di sebuah warung soto. Ternyata apa yang nampak tak selalu menggambarkan apa yang ada di dalam. Penglihatanku sering tertipu dengan penampilan dan penampakan kasat mata. Apa yang aku kira tak baik ternyata sesuatu yang baik. Sebaliknya, apa yang terlihat baik kadang kenyataannya tak sebaik penampilannya. Apa yang ditunjukkan bapak penjual soto, ibu dan kedua anaknya, serta lelaki berpenampilan preman sungguh merupakan petunjuk dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Don't judge the book by its cover. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.